Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih nih udah mampir lagi di channel saya. Saya berdoa semoga kalian selalu dilindungi Allah dan diberkahi ya guys. Tetap semangat bekerja dan jangan pantang menyerah, oke? By the way, hari ini saya mau sharing nih cerita pengalaman dari teman saya sendiri nih. Jangan sampai kalian seperti teman saya ini. Gimana sih ceritanya? Oke guys, langsung aja yuk. Tapi jangan lupa dong subscribe dulu, like dan komen ya. Yang udah mampir atau yang baru mampir nih, silahkan tinggal komentar kalian. Saya pasti datang ke channel kalian buat sama-sama support. Sepakat ya guys. Oh guys, kemarin saya kehilangan teman saya, kontaknya. Teman saya ini lagi punya masalah besar banget. Menurut saya sih ini besar banget. Awalnya itu kejadiannya pada tanggal 8 September 2022. Dia menelpon saya tiba-tiba. Dia mau meminjam uang sebesar 2.350 dolar. Ya kalau misalkan rupiah itu sekitar 4.600.000. Saya tanya kan, kamu buat apa? Teman saya ini mengatakan kepada saya kalau dia lagi ada masalah dengan bosnya, dan sudah ada titik di mana dia itu sudah nggak kuat kerja di sana. Akhirnya teman saya ini berniat untuk mengebreak bos itu, dan hari itu pun dia pengen keluar. Mungkin teman saya itu posisinya lagi marah, tapi semarah-marahnya kita, saya hanya memberikan saran kepada dia untuk bertahan sampai bosnya sendiri yang menginterminate. Karena guys, karena kalian tahu sendiri, kalau kita ngebreak, otomatis kita membayar bos kita 1 bulan gaji kita. Sayang banget kan kalau kita memberikan bos sia-sia 8 juta hanya demi emosi sesaat. Ya, saya tahu kalian itu sakit hati, sudah nggak betah kerja di situ. Tapi kalian harus berpikir secara jernih lagi. Kalau kalian yang mengebreak, otomatis bos tidak akan memberikan tiket pesawat ke kalian. Semua ditanggung resikonya sama kalian. Kalau untuk biaya ngebreaknya aja, teman saya ini minjam, otomatis posisinya dia tidak punya uang. Terus kalau misalkan keluar dari rumah bos, mau kemana? Mau jadi kaburan? Agen pun saya rasa juga akan angkat tangan. Akhirnya saya menyuruh teman saya ini untuk bertahan sampai bosnya itu muak. Dalam 1 hari teman saya itu menelpon saya hampir 3 kali, dan saya selalu angkat. Dia angkat merengek-rengek lagi, tolongin saya pengen keluar. Tapi saya juga tetap meyakinkan dia untuk bertahan sampai bosnya itu mengepus dia dan memecat dia sendiri. Karena kalau bosnya yang memecat, dia mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, selepas suka atau tidak suka bosnya terhadap teman saya. Tapi teman saya ini hidupnya lebih akan selamat, karena teman saya pasti akan diberikan tiket untuk pulang ke Indonesia. Nah, kenapa sih bos ini punya masalah sama teman saya dan muak melihat teman saya bekerja di rumahnya? Oke, saya ceritain dulu ya guys. Jadi guys, saya kenal sama teman saya ini pada tahun 2016. Pada saat itu saya bertemu dia di kos WB pada waktu itu. Pertama kali kenal, saya udah curiga kalau ini anak ini masih kecil. Saya nanya kan, berapa umurmu? 19 tahun. Kaget dong. Saya bilang sama dia, kok 19 tahun bisa pergi ke Hong Kong? Ya biasa, dokumennya katanya dimanipulasi. Oke, akhirnya dia bisa membuktikan selama 2 tahun dia itu finish kontrak guys. Dan lama saya putus komunikasi sama dia. Dan saya kan berteman media sosialnya, sehingga saya bisa memantau. Saat itu saya lihat dia itu pulang cuti ke Indonesia. Saya juga nggak bertanya kabarnya lagi. Tapi pas dia pergi ke Hong Kong lagi, setelah berapa lama dia tinggal di Indonesia ya, sekitar 2 bulanan, nah dia kembali lagi ke Hong Kong dan mendapatkan majikan yang sekarang ini. Saya basa-basi kan, saya tanya kabar. Apa kabarnya? Kamu ke Hong Kong lagi? Iya, saya di sini jaga nenek katanya. Oke, hati-hati ya kerjanya. Ya saya selayaknya seorang teman aja, menyemangati dia.
Nah, dalam satu rumah itu, dia bekerja menjaga nenek. Dan di rumahnya ada Singsang dan Dadai, ada bos perempuan dan bos laki-laki, satu nenek dan satu orang anak perempuan, anak dari bosnya itu. Dan awal dia menghubungi saya itu di bulan Agustus. Kali pertamanya sudah sekian lama dia menghubungi saya kembali setelah dia bekerja di bos yang baru ini selama 8 bulan. Tiba-tiba dia menanyakan kepada saya, "Yim, saya boleh nggak pinjam uang $100? Ya, $100 itu sekitar 160.000 ya guys. Saya dalam hati berpikir kalau dia ini lagi menghadapi masalah keuangan. Masa $100 aja nggak punya? Saya nggak banyak ngomong waktu itu. Buat apa, saya bilang. Terus dia jujur sama saya hari ini libur dan saya nggak punya uang jajan. Akhirnya ya saya kasih pinjam waktu itu. Selang 2 minggu kemudian dia datang chat lagi, hal yang sama, menanyakan tentang uang. Tapi pertanyaan dia itu, "Yim, kamu punya nggak teman rentenir?" Wow, dari situ saya sudah menyimpulkan ini anak pasti punya masalah. Akhirnya saya bertanya, "Kamu ada masalah apa? Jujur." Akhirnya dia jujur guys. Dia ini ditipu sama teman mainnya sebesar 60 juta dalam hutang bank Hong Kong guys. 1 bulan 2 bulan mulai nggak bisa bayar tuh temennya. Akhirnya teman saya ini yang membantu bayarkan. Nggak tanggung-tanggung guys. Cicilannya itu hampir 7/8 dari gajinya teman saya sendiri. Jadi setiap bulannya teman saya ini cuma menerima sisa gaji itu sekitar $700. Dan itu untuk hidup di Hong Kong itu sangat kecil guys. Kalau kita beli makan sendiri ya guys. Boro-boro mau kirim keluarga. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan setoran, teman saya ini bisa bantu cicilannya tanpa memberikan nafkah untuk keluarga yang di Indonesia. Dia berbohong sama keluarganya kalau belum digaji sama bosnya. Pada waktu itu keluarganya mendapatkan masalah dan mengharuskan teman saya ini kirim uang. Dari situ guys, dia mulai kelabakan. Dia mulai cari gimana caranya bisa bayar, sedangkan temannya itu hanya memberikan janji-janji manis saja. Setelah saya sarankan untuk tidak mengambil rentenir, akhirnya teman saya ini memberanikan diri untuk meminta gaji awal ke bosnya. 1 bulan, 2 bulan, hal yang sama dilakukan. Bosnya juga merasa risih jadinya. Karena apa? Karena teman saya ini bekerja belum cukup lama di bos ini. Akhirnya bos ini kan jadi risih ya. Ditambah tekanan masalah ini membuat teman saya ini kerja juga sering ngeblank. Akhirnya sering bikin neneknya itu kesal. Apalagi teman saya ini satu kamar sama neneknya ya. Kalau orang Hong Kong udah muak sama kita, semua akan serba salah di mata mereka. Kerjaan kita selalu nggak akan dinilai benar. Sedikit kesalahan fatal dimarahin setiap hari. Kembali lagi usia teman saya ini kan belum termasuknya cukup matang dewasa banget ya. Jadi otomatis ego dan emosionalnya juga masih ada. Akhirnya di titik dimana neneknya itu mengatakan kepada teman saya untuk tidak bekerja. Kamu nggak usah kerja kalau nggak mau kerja. Padahal posisinya teman saya itu katanya kerja, tapi selalu dinilai nggak kerja. Akhirnya puncak emosi teman saya itu meluap dan memberontak dengan kalimat, "Ya udah, saya nggak kerja." Akhirnya teman saya itu nggak kerja. Dan orang Hong Kong kalau ditantangin kayak gitu, semakin salah kita di mata mereka. Akhirnya neneknya itu menghubungi bos perempuannya dan mengatakan yang tidak-tidak tentang teman saya ini. Katanya teman saya ini udah nggak mau kerja. Itu bahasa bos kita yang udah nggak mau aja sama kita sih guys. Akhirnya teman saya ini mempacking bajunya. Nah dari situ dia merasa harga dirinya ini diinjak-injak dan pengen sekali ngebreak saat itu dan memberikan uang 1 bulan gajinya ke bosnya demi mempertahankan harga diri. Tapi kan posisinya di sini teman saya juga salah.
Dan bosnya tuh tahu guys, kalau teman saya ini punya hutang di luar. Itu yang bikin bos ini ngerasa kesal. Teman saya ini udah salah, ngeyel, gak mau dengerin, gak mau minta maaf, gak mau memperbaiki, malah sok-sokan nantangin bos. Dengan kenyataannya kita gak punya uang. Aduh, akhirnya saya gak memberikan dia pinjam guys. Karena apa? Karena dia harus bertahan di rumah itu sampai hak-haknya dia dikasih. Kan kalau orang Hongkong kalau udah nggak suka, ya pasti dia akan secepatnya menginterminate kita atau memecat kita ya guys. Dan telepon juga berdering lagi. Dia telepon lagi kalau bosnya itu sudah menyuruh agent untuk mengurus apa aja yang harus dibayar. Jadi teman saya itu boleh keluar dari rumahnya saat itu juga. Tuh kan benar. Saya bilang apa? Sabar sebentar, nanti tunggu dia itu memecat kita. Akhirnya teman saya ini dipecat guys, disuruh keluar dari rumah bosnya. Saya tanya sama dia, kamu mau pergi kemana? Ke boarding agent. Kamu ini harus pulang ke Indonesia, saya bilang. Lagi-lagi teman saya ini ngeyel. Dia bilang pulang ke kosan yang hutang itu, yang hutang sama dia itu. Jadi yang hutang itu dia ngekos di Yunlong. Saya tanya, apakah temanmu itu overstay? Dia bilang dia punya majikan. Tapi saya nggak mau ikut campur ke arah sana. Akhirnya saya cuma bilang ya udah hati-hati. Selang beberapa hari saya chat dia menanyakan, cepat kamu cari agent, cari majikan baru lagi, mumpung kamu masih punya waktu izin tinggal di Hong Kong. Katanya iya aja. Dan kembali lagi, bagaimana nasib uang tiketnya dia? Akhirnya guys, teman saya ini tidak pulang ke Indonesia. Dia meminta uang tiketnya diuangkan. Perlu kalian tahu ya guys, kalau kita sudah dipecat sama bos, kita cuma punya izin tinggal di Hong Kong itu 14 hari. Setelah 14 hari usai, kita ini jadi overstay. Nah, teman saya ini meyakinkan kepada saya kalau dia bisa mencari agent yang tidak harus pulang ke Indonesia dulu. Saya bukan orang yang bodoh. Tidak mungkin di masa-masa virus ini imigrasi akan memberikan visa kalau kita dipecat belum waktunya finish. Mustahil guys. Pasti kalian itu harus tunggu visa di Indonesia. Dan akhirnya saya percaya aja, karena waktu itu masa izin tinggalnya juga belum selesai. Masih ada sekitar 4 hari lagi dia izin tinggal di Hong Kong. Tapi dia bertanya sama saya, mau minta part time, ada part time nggak? Saya nggak berani memberikan part time atau apapun itu, karena apapun tindakan ilegal di Hong Kong, saya menjauhinya. Waktu 14 hari itu selesai, pada tanggal 23 kemarin, saya chat dia lagi, dan posisinya dia itu overstay. Saya bilang sama dia, kamu jangan jadi overstay ya, jangan kaburan ya kamu. Karena apa? Sayang banget guys, masa harus di umur 23-24-nya dia tersandung masalah sampai berurusan sama penjara Hong Kong. Mungkin karena risih tekanan-tekanan dari saya, akhirnya teman saya ini menghilang. Nomor teleponnya, messengernya udah nggak aktif guys. Saya nggak tahu nih, teman saya itu posisinya masih ada di Hong Kong, dan saya nggak tahu dia di mana. Dan posisinya dia itu sudah overstay. Sangat sayang banget ya guys. Dia anak kebanggaan orang tuanya, anak yang diharapkan orang tuanya. Kalau dia takut pulang karena masalah hutang di sini, kan saya tadi saranin untuk mencari majikan dan pulang dulu ke Indonesia, nggak apa-apa harus nunggu lagi di sana. Kita mulai lagi dari awal. Tapi dia mungkin terlalu takut untuk menghadapi kenyataannya, dan mungkin sudah pendek pikir, sudah pasrah dengan apa aja yang terjadi dalam hidupnya. Oh guys, saya bercerita di sini. Saya tidak membuka nama teman saya dan dari mana dia. Tapi
Saya cuma pengen sharing ke kalian. Jangan sampai kita menghadapi masalah serumit ini seperti teman saya ini. Cukup teman saya aja yang menghadapi masalah seperti ini ya guys. Dan pesan yang kedua, kalau kalian punya masalah sama majikan, kalau memang kalian tidak kuat untuk bekerja di keluarga itu, sebisa mungkin jangan sampai ngebreak guys. Jangan sampai buang-buang uang kalian. Tunggu sampai bosmu menginterminate sendiri. Karena kalau misalkan bos yang menginterminate hak kalian sebagai pekerja, kalian akan mendapatkannya guys. Dan kalian bisa mendapatkan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia tanpa harus pusing memikirkan dari mana uang untuk membeli tiket. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan kalah sama keadaan, dan belajar dari masalah teman saya ini. Hindari masalah kalau bisa ya guys. Hati-hati dalam bekerja. See you next video guys. Bye bye.